Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dinanti, NPM 1811060138, kelas Biologi D, mata kuliah Hortikultura dengan dosen pengampu Ibu Rizky Netsi Ramdini MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis tanaman hortikultura, yaitu sawo. Sawo adalah tanaman yang hidup di daerah tropik yang banyak ditanam di dataran rendah. Sawo biasa disebut juga sebagai nisberry atau sapodilas di Indonesia. Tanaman sawo merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat berbuah sepanjang tahun. Tanaman ini dapat tumbuh tinggi mencapai 30-40 meter. Sawo memiliki aroma yang harum serta rasa yang manis. Buah ini mempunyai segudang manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Sawo sering dikonsumsi masyarakat dalam keadaan segar dan matang. Klasifikasi tanaman sawo. Regnum plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Erisalas, famili Sapotaceae, genus Manilkara, spesies Manilkara japota. Ciri-ciri tanaman sawo. Batang berkayu keras, berbentuk bulat, berwarna abu-abu sampai coklat tua. Daun berwarna hijau mengkilap, dengan bentuk lonjong atau bulat telur. Berdaun tunggal, terletak berseling dengan helaian daun bertepi rata. Berbunga tunggal yang terletak di ketiak daun dekat dengan ujung ranting. Bunga tanaman ini kerap kali menggantung. Sawo berakar tunggang berwarna coklat. Bentuk buah sawo adalah bulat telur atau lonjong. Buah sawo berkulit tipis dan kasar berwarna coklat. Buah sawo memiliki daging buah tebal yang berasa manis dan mengandung banyak air. Bentuk biji buah sawo adalah lonjong pipih berwarna hitam mengkilap dan keras. Kandungan nutrisi di dalam buah sawo antara lain karbohidrat, serat, vitamin A, vitamin C, vitamin B6, lemak, dan mineral seperti kalsium dan zat besi. Selain itu, tanaman sawo juga mengandung zat tanin dan flavonoid. Manfaat tanaman sawo. 1. Sebagai penghijauan di lahan-lahan kering dan kritis. 2. Sebagai tanaman hias dalam pot dan apotik hidup bagi keluarga. 3. Sebagai tanaman penghasil getah untuk bahan baku industri. 4. Sebagai tanaman penghasil kayu yang sangat bagus untuk pembuatan perabotan rumah tangga. 5. Daun sawo yang sudah agak tua dapat dibuat semacam teh, kemudian diminum untuk mengobati penyakit batuk, demam, diare, dan disentri. Syarat tumbuh. Hidup di dataran rendah hingga ketinggian 700 mdpl. Tipe tanah yang dikehendaki adalah lempung berpasir yang mengandung banyak bahan organik dengan pH antara 5,5 sampai 7. Curah hujan yang sesuai yaitu 1.500 sampai 2.500 mm per tahun atau beriklim basah. Tanaman sawo dapat berkembang baik dengan cukup mendapat sinar matahari, namun toleran terhadap keadaan teduh atau dengan naungan. Tanaman sawo tetap dapat berkembang baik pada suhu antara 22 sampai 32 derajat Celcius. Teknik dan cara budidaya. Teknik pembibitan tanaman sawo dimulai dari biji melalui tahap-tahap sebagai berikut. 1. Tahap pemilihan buah. Pilih buah tua yang matang di pohon, sehat dan bentuknya normal, dan berasal dari pohon induk yang varietas unggul yang telah berbuah. 2. Tahap pengambilan biji. Belah buah menjadi beberapa bagian, lalu ambil dan kumpulkan biji-biji sawo yang baik saja. Kemudian tampung dalam wadah kaca. Lalu cuci dalam air yang mengalir. Kemudian keringkan biji selama 3 hari sampai 7 hari agar kadar air dalam biji berkurang. Lalu masukkan biji ke dalam wadah tertutup rapat untuk disimpan beberapa waktu. 3. Tahap perkecambahan benih. Siapkan bak perkecambahan yang telah diisi media pasir bersih setebal 10-15 cm. Lalu sebarkan biji sawo pada permukaan media.
Kemudian tutup dengan pasir setebal 1-2 cm. Lalu siram media dengan air bersih hingga cukup basah. Tutup permukaan bak perkecambahan dengan lembaran plastik bening atau tembus cahaya untuk menjaga kestabilan kelembapan media. Biarkan biji berkecambah di tempat yang teduh selama 7 hari, sampai dengan 15 hari. Biji sawo yang telah berkecambah dapat segera dipindah semaikan. Teknik pembibitan tanaman sawo dengan cangkok adalah sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Siapkan alat dan bahan yang terdiri dari pisau, sabut kelapa, atau lembaran plastik, tali, media atau campuran tanah subur dengan pupuk kandang dan cabang yang cukup umur untuk dicangkok. 2. Tahap pelaksanaan mencangkok. Pilih cabang yang memenuhi persyaratan, yaitu berukuran cukup besar, tidak terlalu muda ataupun tua, pertumbuhannya baik, sehat, dan tidak cacat serta lurus. Lalu tentukan tempat untuk keratan pada bagian cabang yang licin. Buat 2 keratan atau irisan melingkar cabang dengan jarak 3-5 cm. Lepaskan kulit cabang bidang keratan tadi ke kambium hingga tampak kering. Lalu olesi bidang sayatan dengan zat pengatur tumbuh akar seperti Rot1F. Lalu ikat pembalut cangkok pada bagian bawah keratan. Letakkan media pada bidang keratan sambil dipadatkan membentuk bulatan setebal kurang lebih 6 cm. Bungkus media dengan pembalut sabut kelapa atau lembaran plastik. Lalu ikat ujung pembungkus di bagian ujung keratan. Dan ikat bagian tengah pembungkus cangkok lalu buat lubang-lubang kecil. 3. Tahap pemotongan bibit cangkok. Setelah bibit cangkok menunjukkan perakarannya, yaitu 1,5 sampai 3 bulan dari pencangkokan, potong bibit sawo dari pohon tepat di bawah bidang keratan. 4. Tahap pendederan bibit cangkok. Siapkan polybag berdiameter antara 15 sampai 25 cm atau sesuai dengan ukuran bibit. Lalu isi polybag dengan media berupa campuran tanah dan pupuk kandang atau kompos. Lalu lepaskan pembungkus bibit cangkok. Pangkas sebagian dahan dan ranting dan daun yang berlebihan untuk mengurangi penguapan. Lalu tanamkan bibit cangkok tepat di tengah-tengah polybag sambil mengatur perakarannya secara hati-hati. Penuhi polybag dengan media hingga cukup penuh sambil memadatkan pelan-pelan. Lalu siram media dalam polybag dengan air bersih hingga cukup basah. Simpan bibit cangkok di tempat yang teduh dan lembab. Lalu biarkan dan pelihara bibit cangkok selama 1-1,5 bulan agar beradaptasi dengan lingkungan setempat dan tumbuh tunas-tunas dan akar baru. Lalu pindahkan tanamkan bibit cangkok yang sudah tumbuh cukup kuat ke kebun atau dalam pot. Perawatan tanaman. Perawatan tanaman dapat dilakukan dengan cara pemupukan, penyiangan, penjarahan buah, dan pemangkasan. Kendala budidaya dan solusinya. Tanaman sawo sering terkena hama atau penyakit seperti lalat buah, yaitu terdapat bintik-bintik kecil berwarna hitam pada permukaan kulit, tetapi daging buah sudah membusuk. Solusinya, membersihkan sisa-sisa tanaman di sekitar kebun, kemudian membungkus buah sejak masih muda, memasang perangkap lalat buah yang mengandung bahan metil eguanol, menyemprotkan perangkap lalat buah, dan menginfus akar tanaman dengan larutan insektisida. Kutu hijau menyerang ranting muda dan daun tanaman sawo dengan cara menghisap cairan yang terdapat di dalamnya. Selain menghisap cairan, kutu-kutu ini juga menghasilkan embun madu yang dapat mengundang kehadiran cendawan atau jamur. Solusinya dengan menyemprotkan insektisida pada tanaman sawo. Terima kasih.